天使私闯人间，犯我东府，当形神俱灭。后羿宫染上了你我之血，威力就快要超出这一界的极限了。只是快有，那就没什么好怕的了。Seperti yang kita lihat di episode sebelumnya, para kultivator barat ternyata bertarung dengan para kultivator timur. Karena pertarungan itu, mereka terluka parah. Setelah itu, mereka menunjukkan wujud asli mereka dan kita mengetahui bahwa mereka sebenarnya adalah malaikat barat. Begitu mereka berubah ke wujud sejati, seorang tetua lain muncul untuk membantu para tetua timur. Tetua itu mencoba menangkap malaikat tersebut dengan kuas sihirnya dan mencoba menyegelnya di satu tempat, sementara tetua lainnya berusaha membunuh sisa malaikat itu. Namun para malaikat dan para tetua sama-sama kuat, sehingga pertarungan itu tampaknya akan berlangsung sangat lama. Tiba-tiba, seorang tetua lain muncul. Tetua itu sebenarnya sudah tersegel di dalam sebuah gua di kerajaan Dongchu selama waktu yang sangat lama. Namun karena pertarungan ini, ia pun terbangun. Setelah keluar, ia menatap malaikat itu dan berkata, "Berani sekali kau menginjakkan kaki di dunia kultivasi timurku." Setelah mengatakan itu, ia membunuh ketiga malaikat itu, satu persatu hanya dengan satu serangan masing-masing. Semua orang yang melihatnya terkejut, pria ini membunuh setiap malaikat hanya dengan satu tebasan. Namun Lin Forcer masih ada di sana dan menatap semua orang. Di sisi lain, sang naga berkata bahwa akhirnya para dewa timur telah membuka mata mereka. Tapi setelah malaikat-malaikat itu mati, tiba-tiba sebuah harta karun muncul. Melihat harta itu, Yuan Long langsung berubah ke wujud petirnya, melompat cepat, mengambil harta itu dan memasukkannya ke mulutnya. Ia berkata, "Aku masih belum puas setelah membunuh malaikat itu. Ini adalah hatinya. Jika kau memakannya, kekuatanmu akan meningkat pesat, tapi sebelumnya kau harus memurnikannya." Ia memakan setengahnya dan melemparkan setengahnya lagi kepada Yongfei. Para tetua melihat harta karun itu terbang menuju Yongfei. Namun saat Yongfei melihat hati itu, ia hampir muntah dan berkata bahwa ia tidak menginginkannya. Ia melemparinya kembali ke naga. Para tetua hanya bisa melihat harta berharga itu dilempar-lempar seperti benda tak berguna. Yuan Long marah dan berkata, "Kau benar-benar bodoh. Kalau kau tidak mau, aku akan memakannya." Namun tepat sebelum ia memakannya, tubuhnya membeku dan ia tidak bisa bergerak sama sekali. Dalam sekejap, Lin Forcer muncul di belakangnya dan mencoba membunuhnya. Tubuh Yuan Long gemetar ketakutan, ia tidak bisa bergerak. Tapi tiba-tiba tubuh Lin Forcer memperoleh kejutan mental dan pikirannya menjadi tidak stabil, sehingga ia melepaskan Yuan Long. Yuan Long langsung bersembunyi di belakang Yongfei dan berkata, "Ya Tuhan, aku hampir mati barusan. Lin Forcer ini benar-benar gila. Sepertinya pikirannya tidak stabil." Kita kemudian diperlihatkan Lin Forcer yang mengalami kilas balik aneh dan tidak bisa mengontrol pikirannya. Tubuhnya seperti tubuh dewa dan tubuh iblis sekaligus. Ia tidak bisa menentukan siapa dirinya. Karena dua sifat itu, ia terus mengalami kilas balik menakutkan. Saat ia kembali normal, ia berkata pada para tetua, "Jadi kau naga timur? Baguslah sifatku kembali terkendali. Ini jarang terjadi. Aku tidak akan membunuhmu kali ini, tapi lain kali mungkin aku akan membunuhmu. Karena aku tak lagi tahu siapa diriku. Apakah aku dewa suci atau iblis jahat?" Yongfei bertanya, "Apakah dulu orang ini pernah membunuh 10.000 iblis atau 10.000 manusia?" Elder Ludan berkata bahwa mungkin tubuh para dewa itu sudah hancur, tapi jiwa mereka masih ada, lalu menyatu pada tubuhnya. Karena sumber energi itu sudah berada dalam tubuh ini ribuan tahun lamanya, keduanya belum sepenuhnya menyatu. Namun tiba-tiba tetua itu kembali mengalami kilas balik dan berteriak kesakitan. Ia terus bertanya, "Siapa aku? Apa yang harus kupilih? Aku ini iblis atau dewa?" Energi dalam pikirannya membuatnya merasa seolah ia telah melakukan dosa besar. Tiba-tiba energi besar meledak keluar, formasi muncul, dan sang tetua berteriak, "Bisakah ada yang memberitahuku apa yang harus kupilih? Siapa aku sebenarnya?"
Yongfei berkata bahwa tampaknya ada iblis dalam tubuhnya yang memaksanya. Iblis itu ingin mengambil alih tubuh tersebut. Tetua itu berteriak bahwa ia tak bisa mengusir sifat iblis dalam tubuhnya. Dan ia bertanya, apakah tidak ada cara lain? Apakah ia harus membunuh dirinya sendiri? Namun tiba-tiba tubuhnya berubah, dan ia berkata bahwa masih ada satu jalan, melepaskan sifat dewanya selamanya. Ia pun memutuskan meninggalkan sifat dewanya dan memilih sifat iblis. Tubuhnya berubah sepenuhnya menjadi tubuh iblis. Energi yang keluar sangat besar hingga para tetua sulit berdiri. Dengan tubuh iblisnya ia berkata, ribuan tahun berlalu seperti beberapa detik, tapi akhirnya aku mendapatkannya. Aku sekarang menjadi apa yang kuinginkan. Kini aku bebas. Kalian semua akan kusembelih sebagai persembahan atas kelahiranku kembali. Mulai hari ini, kalian akan memanggilku Raja Iblis Agung. Ia menyerang para tetua. Elder Lanan berkata bahwa kekuatannya sudah melewati 6 alam, dan jika ia menyerang sekali saja, mereka semua akan mati. Para tetua bergabung membentuk perisai. Namun energi iblis itu menghancurkan tanah dan memecahkan perisai itu, membuat semua tetua terpental jauh. Dalam sekejap, seluruh area kosong bersih dihancurkan iblis itu. Yongfei yang bersembunyi masih hidup dan menyadari bahwa kekuatan iblis itu terus naik dan auranya menembus langit. Dia bahkan seharusnya tidak bisa tinggal di dunia manusia lagi. Yuan Long gemetar ketakutan memeluk Yongfei dan berkata ia merasa akan mati hari ini. Kemudian petir surgawi jatuh dari langit mengenai iblis itu, namun tidak mempengaruhinya sama sekali. Bahkan ia bisa mengendalikan petir itu untuk menyerang para tetua. Mereka kabur. Tiba-tiba, harta di dalam tubuh Yongfei keluar. Ia terkejut. Ternyata itu adalah Green Jet Palm. Semua orang melihatnya, termasuk sang iblis yang langsung mengejar harta itu. Setelah itu, banyak harta lain keluar dari tubuh Yongfei dan terbang ke langit. Para tetua heran dan Elder Lanan berkata, mungkin seseorang ingin menarik iblis itu pergi dari area itu. Yongfei lega karena tidak ada yang melihat bahwa harta itu berasal dari tubuhnya. Ia juga berkata bahwa 2 Jin Yang Energy Bolt itu punya kesadaran sendiri dan mungkin mengikuti Jet Palm itu. Para tetua segera mengejar harta itu karena mereka tidak ingin kehilangan kesempatan. Sementara itu, Yongfei hanya duduk melihat mereka saling berebut. Yuan Long berkata bahwa Yongfei terlalu memikirkan senjata legendaris itu dan sekarang senjata itu sudah pergi. Yongfei justru tertawa, yang membuat Yuan Long bingung. Yongfei sangat lega dan merasa tubuhnya benar-benar bebas tanpa beban, karena selama ini harta-harta itu membuat tubuhnya merasa sangat aneh. Yongfei berbaring lama hingga matahari terbit. Semua tetua sudah pergi. Longji datang dan bertanya, mengapa ia berbaring dan tertawa sendiri. Yongfei berkata bahwa ia belum pernah merasa setenang ini sejak lahir. Longji berkata bahwa hidup tanpa masalah tidak ada maknanya. Membuat Yongfei heran, karena ia memikirkan Kandlong lagi. Yongfei meyakinkan Longji bahwa ia akan selalu ada untuknya. Saat mereka hendak pergi, seseorang muncul dan mencoba membunuh Yongfei. Longji melihatnya dan mendorong Yongfei hingga tangan orang itu justru menembus tubuh Longji. Longji terluka parah dan terjatuh, lalu mati di tempat. Orang itu adalah Hatian Dou, datang untuk membalas dendam. Yongfei sangat terpukul melihat Longji mati. Ia mengingat kembali rasa kehilangan seperti saat Yushi mati di kehidupan sebelumnya. Darah memicu sifat iblisnya. Hatian Dou mengejeknya dan berkata bahwa jika Longji tidak mengorbankan diri, Yongfei pasti sudah mati. Namun Yongfei tidak mendengarkan apapun, ia hanya menatap Longji. Kejutannya membuat sifat iblisnya mendominasi tubuhnya. Ia sepenuhnya berubah. Rambutnya berubah warna. Hatian Dou berkata bahwa setelah membunuh Yongfei, ia akan membunuh semua orang yang Yongfei cintai. Namun iblis dalam tubuh Yongfei mengambil alih dan tertawa keras. Semua rantai yang menahan iblis itu hancur. Semua energi iblisnya bangkit. Rupanya roh iblis itu telah bebas sepenuhnya. Hatian Dou tidak sadar bahwa ia sedang menghadapi sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Yongfei menampilkan semua harta dalam tubuhnya, dan bahkan pakaiannya berubah. Tubuhnya menjadi tubuh iblis penuh. Hatian Dou sadar bahaya besar akan terjadi, lalu mencabut pedangnya,
dan menggunakan teknik 1000 pedang, memunculkan ribuan pedang yang melesat ke arah Yongfei. Namun seluruh pedang itu berhenti sebelum menyentuh Yongfei, dibekukan di udara. Yongfei menghancurkannya dengan satu ledakan energi iblis. Hatian Dou ketakutan dan mencoba kabur, tapi Yongfei mengejarnya dengan kecepatan mengerikan. Ia menangkap Hatian Dou dan menyeretnya ke tanah, menyerangnya habis-habisan. Ia menghantamkan kepala Hatian Dou ke tanah, menendangnya, melemparkannya, memukulnya hingga wajah Hatian Dou hancur dan nyaris tidak berbentuk. Saat Hatian Dou mencoba membangun penghalang, pukulan Yongfei menghancurkannya dan membuatnya terhempas jauh. Bahkan setelah dipukuli begitu parah, Hatian Dou masih mencoba berdiri. Tapi melihat Yongfei yang mulai mengumpulkan kekuatan untuk serangan besar, ia ketakutan. Tiba-tiba tanah di belakang Yongfei meledak dan muncul 7 inkarnasi iblis dalam bentuk pedang. Yongfei menyatukan energi mereka menjadi satu serangan pedang raksasa. Serangan itu memotong gunung menjadi 2 dan membuat lava keluar dari dalam bumi. Namun sebelum serangannya mencapai Hatian Dou, ayah Hatian Dou muncul dan menyelamatkannya, meski ia sendiri terluka parah. Ia berkata bahwa Yongfei jauh lebih berbahaya dibanding rumor yang pernah ia dengar. Mereka kabur segera. Saat kabur, mereka melihat Moke muncul di tempat itu dan ikut mengejar mereka. Episode berakhir ketika Yongfei kembali turun dalam wujud iblis sepenuhnya.